Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak siap untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya guna meningkatkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ambil posisi siap. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran kita lebih bermakna. Langsung Bapak pimpin berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran 2 ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelajaran tema 1, subtema 1 tentang pembelajaran 1, dan pembelajaran 1 akan berkait dengan pembelajaran 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran 2 kali ini fokus pada pembelajaran matematika, PPKM ya, SBDP, seni budaya dan keterampilan ya. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca data, siswa mampu menyebutkan bilangan sesuai nilai tempatnya dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan bilangan yang tersedia, siswa mampu mengurutkan bilangan dengan benar. Ketiga, setelah mendiskusikan cerita, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila ke-1 dan kedua dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang kelima, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu menyebutkan
berbagai patung dan cara pembuatannya, serta keterampilan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ya, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat-obatan? Ayo kita cari tahu. Nah, anak-anakku sekalian, di Asia Tenggara banyak tumbuhan dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Masih ingat anak-anakku sekalian wilayah Asia Tenggara? Negara-negara mana saja yang termasuk wilayah Asia Tenggara? Nah, Indonesia termasuk bagian dari wilayah Asia Tenggara. Pada pembelajaran 1 sudah dijelaskan wilayah Asia Tenggara. Nah, kembali lagi ke materi anak-anak sekalian. Bawang merah, saya yakin kalian sudah pernah melihat bawang merah, ya, atau memakannya juga dalam bentuk masakannya. Ternyata bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara, termasuk masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Nah, pemakaian bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Nah, di sini jelaskan di tahun 2004 jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Nah, pada tabel di situ ada data, ya, bagaimana nantinya anak-anak sekalian mengisi data bilangan 160.800.000 ditulis pada tabel nilai tempat, di manakah angka 1 dan 6 ditempatkan. Ayo anak-anak, nanti dicoba, ya, penempatannya angka 1 dan 6-nya di mana, kemudian angka-angka lainnya juga diurutkan sesuai dengan nilai tempatnya. Nah, jawabannya bisa diskusikan dengan teman. Nah, anak-anakku sekalian, selain bawang merah, rupanya ada nanas yang banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan. Apalagi nantinya tidak lama lagi kita akan menghadapi Lebaran Idul Adha, ya. Pasti anak-anakku melihat, ya, nanas yang dibuat dalam bentuk selai, ya, untuk membuat kue. Nah, perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Nah, di sini anak-anakku kalian bisa baca, ya, dan catatlah bilangan-bilangan yang ada di informasi di atas, ya. Kemudian pembacaan angka. Pembacaan angka selalu dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter, angka terbesarnya adalah puluhan. Bilangan yang memiliki 3 karakter atau 3 huruf, 3 angka terbesarnya adalah ratusan, ya. Dan
seterusnya. Nah, kemudian dalam penggunaan tanda pisah, ya, apabila penggunaan 3 digit, angka sudah mencapai 3 karakter, maka dipisahkan dengan tanda titik. Nah, seperti contoh, ya, di sini dituliskan 1.432.000, ada titiknya pemirsa, 321. Ya. Jadi jangan digabung dalam penulisannya. Nah, angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Nah, di sini kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Ya. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Kemudian kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Nah, nanti bisa dilihat di sini dalam penulisannya. Nah, di sini satunya satuan, nilai tempatnya 2 di puluhan, 3 ratusan pada sini, ya. Yang 2 di sini ribuan, ya, satuan ribuan. Kemudian yang 3-nya puluhan ribuan, yang keempat, ya, ratusan ribuan, dan yang terakhir angka 1 jutaan, jadi satuan, jadi 1 jutaan. Temukan jawabanmu dari soal berikut. Nanti anak-anak sekalian tulislah bilangan di bawah dalam bentuk penulisan standar. Nah, ini ditulis dalam bentuk huruf ya nanti, ya. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, pertanyaan kedua, tulislah bilangan berikut dalam bentuk penulisan standar. 4.256.078. Nah, ditulis dalam bentuk angkanya di sini, ya. Kemudian yang ketiga, buatlah 5 bilangan yang terdiri 7 sampai 8 angka. Bilanganmu harus memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilanganmu. Jadi buatlah bilangan yang terdiri 7 sampai 8 angka, ya, dan harus memiliki angka 0 sampai 9, ya. Jangan lupa harus ada tanda pemisahnya, tanda titik. Nah, angkanya nanti terserah, ya, tapi ada angka 0 sampai 9 angka tersebut, ya. Yang keempat, tulislah bilangan yang diperoleh dari A 745.862 ditambah 10.000, ya. Tulislah bilangan yang diperoleh dari, berarti hasilnya, ya, hasilnya berapa. Nah, untuk yang soal 4. Kemudian pada soal 5, aku adalah bilangan antara 6 juta dan 7 juta. Aku adalah bilangan ganjil. Nah, angka ribuanku semuanya sama. Angka dasarku semuanya sama. Jumlah seluruh angkaku adalah 30. Bilangan berapakah aku? Nah, temukan bilangan sebanyak mungkin. Bagaimana kamu menemukan jawabannya? Nah, nanti diisi di sini, ya. Ya, nanti dicari. Nanti kalau seandainya sudah dapat, nanti kita akan diskusikan tentang jawabannya. Nah, bagaimana kita mengurutkan bilangan besar? Ayo kita pelajari caranya. Nah, perhatikan informasi berikut, ya. Ada buah-buahan banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Berikut data produksi sebagian buah di Indonesia di tahun 2006. Nah, ada nama pisang, jumlah yang diproduksi
dalam satuan ton. Nah, jadi sini tertulis berapa anakku? Bacanya adalah 5.037.472 ton. Mangga 1.621.997 ton. Jeruk 2.565.543 ton. Tanah 1.427.781. Nah, nanti di sini tugasnya adalah urutkan bilangan di atas. Nah, urutkan bilangan di atas, jelaskan dasar urutannya ya. Nah, untuk pengurutannya, perhatikan bilangan-bilangan yang kamu miliki, perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri, angka pada bilangan mana yang paling besar. Apabila angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama, perhatikan angka selanjutnya mana yang paling besar, begitu seterusnya. Selanjutnya adalah buatlah 5 bilangan jutaan yang memiliki angka 0 sampai 9. Urutkan bilangan tersebut, bandingkan dengan jawaban temanmu, kemudian berilah komentar pada jawaban temanmu. Wah, menarik sekali tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, selanjutnya anak-anakku, kita berdiskusi. Di sini ada bacaan ya tentang hari libur LAN. Nah, nanti kalian bisa bacakan, kemudian diskusikan jawabanmu dengan gurumu nanti. Kemudian ada indikator sikap teman-teman edu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Di sini ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan ya. Berdiskusilah bersama kelompokmu, diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Cina presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, karena kita pembelajarannya masih di rumah ya, tidak perlu dipresentasikan. Nah, tahukah kamu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut? Nah, di sini ada 3 ya. Pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa; yang kedua, sikap toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain; yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai berikut. Yang pertama, ada 1, persamaan derajat; 2, menghargai hak asasi manusia; 3, solidaritas antar sesama manusia; 4, perdamaian. Nah, anak-anakku sekalian, amati gambar berikut ya. Pada nomor 1 apa yang dilakukan, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 serta nomor 5 dari pengamalan sila ke-1 dan ke-2. Kita lanjutkan. Nah, juga berikutnya ya, 6, 7, dan 8. Kemudian diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas.
kelompokkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ke-1 dan sila kedua. Tugas kalian adalah tuliskan nomor gambar pada tabel berikut sesuai dengan pengelompokannya. Jelaskan jawabanmu. Misalnya di sini perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 nomor berapa? Ya. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua nomor berapa? Jadi nomornya saja, nomor dari soal. Mudahkan anak-anakku. Selanjutnya, sampaikan jawabanmu di depan kelas. Nah, kalau seperti ini jangan disampaikan ya, masih kita belajar di rumah. Jadi dikumpulkan saja nanti di buku tulisnya. Nah, yang selanjutnya anak-anakku, berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Nah, ini ditulis dengan 3 contoh perilaku ya. Yang kedua di bawahnya, berikan 3 contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila kedua Pancasila. Yang ini sila pertama dan yang bawahnya sila kedua. Nah, kita lanjutkan lagi anak-anakku ya pada pembelajaran 2. Nah, di sini ada tergambar ya patung Nusantara ya, gambarnya terbuat dari tanah liat. Saya yakin tanah liat tidak asing lagi bagi kalian semua. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, di sini anak-anakku kita lihat dulu, amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan. Nah, daerah Kasongan ini salah satu di daerah Yogyakarta ya. Kalian bisa googling di internet ya, seperti apa saja hasil dari daerah Kasongan ya. Yang pertama, diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompok. 1. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan ya. Nah, dari pertanyaan ini tidak mengandung unsur benar atau salah ya, karena itu merupakan pendapat. Jadi kalian tulis saja ya, apa yang kalian tulis tersebut tetap benar karena itu merupakan pendapat ya. Yang kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Nah, tuliskan keterampilan apa yang diperlukan ya. Kalian bisa baca di buku, nanti lebih jelas. Yang ketiga, menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Nah, kalian bisa cari cara membuat patungnya ya, boleh saja di internet ya, atau di buku-buku perpustakaan. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya sesuaikan dengan budaya. Apakah kamu bisa? Ya, saya yakin kalian bisa ya, anak-anakku sekalian. Nah, di sini ada petunjuk cara pengerjaannya, yaitu membuat adonan plastisin ya dari bahan-bahan yang mudah ditemui. Nanti kalian baca secara lengkap. Kita lanjutkan. Nah, kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung, dan berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model patung-patung tersebut. Ayo renungkan bagaimana sikap kamu selama mengerjakan tugas. Apakah kamu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri?
Atau apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila ke-1 dan kedua? Jelaskan. Nah, untuk pengerjaan kerjasama dengan orang tua sangat diperlukan. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran 2, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu ke pembelajaran selanjutnya.